Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, serangan hoax dan juga berita bohong seolah tidak pernah berhenti menyerang KPU. Setelah adanya hoax 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di bagian 01, kini muncul tudingan yang hampir sama, yakni surat suara yang sudah dicoblos di bagian 01 di Medan, Sumatera Utara. Nah, kalau kita misalnya melihat grafis berikut ini, pemirsa, kasus ini berawal dari adanya video yang beredar di Facebook, yang di situ menggambarkan ada massa yang mendatangi suatu kantor, begitu dalam hal ini adalah kantor KPU, memprotes adanya surat suara yang dicoblos di bagian 01. Nah, menurut Ketua KPU Sumut, video tersebut terjadi pada 2018 pada saat pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, saat itu menurutnya ada massa yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan mendatangi KPU Tapanuli Utara. Nah, saat itu pasangan 01 yang merupakan petahana dituding massa berbuat curang dan KPUD setempat dituding terlibat. Nah, ini artinya apa yang terjadi dengan sekarang saat ini dalam Pilpres 2019, tudingan bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos adalah berita bohong, karena itu adalah kasus lama, video lama yang terjadi di tahun 2018. Dan bahkan KPU Medan mengatakan bahwa mereka belum menerima distribusi surat suara sampai dengan saat ini. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, pemirsa, sebenarnya tudingan terhadap KPU, serangan hoax terhadap KPU ini sudah terjadi kesekian kalinya, mulai dari tudingan adanya 25 juta DPT ganda. Kemudian tudingan juga bahwa kotak suara kardus ini merupakan hasil keputusan sepihak dari KPU. Belum lagi hoax terkait 70 juta surat suara yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kemudian hoax soal IT KPU, dan yang terakhir adalah kasus yang baru-baru ini menghangat soal hoax surat suara yang sudah dicoblos di Medan, Sumatera Utara. Nah, seperti apa kemudian tanggapan terhadap hoax itu, baik dari penegak hukum maupun dari KPU? Sudah ada yang diproses hukum dan KPU pun juga sudah berkali-kali membantah setiap kali hoax muncul. Nah, terkait dengan tudingan 25 juta DPT ganda yang disampaikan tim Prabowo Sandi, tudingan ini awalnya disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tudingan ini dibantah oleh KPU. Nah, menurut KPU, perbedaan angka karena tim Prabowo Sandi menggunakan variabel yang berbeda dalam membaca data kependudukan yang sama. Nah, KPU menggunakan 9 variabel untuk menganalisis ada tidaknya DPT ganda seperti NKK, NIK, nama, alamat, hingga jenis disabilitas. Nah, sementara tim Prabowo Sandi hanya menganalisa 3 variabel. Inilah sehingga ada diskrepansi di sana. Nah, belakangan tim pendukung Prabowo Sandi meralat tudingan ini dan turun drastis menjadi 6,3 juta DPT ganda. Sementara kotak suara kardus juga dipermasalahkan karena dikhawatirkan mudah rusak begitu. Pada waktu itu muncul hoax bahwa ini seolah-olah merupakan kesewenang-wenangan dari KPU dikarenakan secara sendiri memutuskan penggunaan kardus ini. Padahal kotak suara yang terbuat dari bahan duplex ini sudah digunakan di pemilu-pemilu sebelumnya, yakni di pemilu 2014, kemudian pilkada 2015, 2017, dan 2018. Dan ini merupakan keputusan bersama antara KPU dengan seluruh fraksi di DPR. Nah, terkait dengan hoax 70 juta surat suara, Anda pasti juga sudah paham dan juga sudah ingat bahwa ada yang namanya Bagus Bawana Putra yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada 5 tersangka totalnya, salah satunya adalah BPP ini, si pembuat rekaman suara yang disebut-sebut sebagai Ketua Koalisi Relawan Nasional atau Kornas Prabowo Presiden. Nah, BPN membantah bahwa BPP merupakan bagian dari tim kampanyenya. Nah, terakhir adalah kasus yang mengemuka di Medan dan ini sudah dilaporkan oleh Ketua KPU Medan ke kepolisian setempat. Nah, di saat hoax ini merajalela dan juga kita sudah melihat satu persatu sudah mulai dibuka dan satu persatu sudah mulai dibuktikan bahwa ini merupakan berita bohong, ada saja kalangan yang masih saja menuding bahwa KPU berbuat curang dengan dalih atau dengan dasar hoax-hoax ini yang merupakan benar-benar berita bohong dan sudah terbuktikan, baik itu melalui penyidikan dari kepolisian maupun KPU yang membantah dengan bukti-bukti yang sahih begitu. Apa sebenarnya tujuan dari kelompok-kelompok ini? Selalu mengatakan bahwa KPU curang, selalu mengatakan bahwa pemilu kali ini terdelegitimasi begitu dan juga tidak adil. Kita nanti akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Mbak Irma Suryani, juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Mbak Irma, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ada juga Mas Ferry Junaidi, Ketua Kode Inisiatif Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, sebuah lembaga riset independen di bidang hukum konstitusi dan demokrasi. Mas, apa kabar? Mas Fer. Baik, Mas. Saya juga akan menyapa Mas Firian Aziz, anggota KPU Republik Indonesia yang live dari luar studio. Mas Firian, selamat malam.
Selamat malam, Mas Rory. Saya juga akan menyapa Pak Nur Hidayat Sardini, mantan anggota DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga mantan Ketua Bawaslu yang bergabung bersama kami dari Semarang. Pak Nur, selamat malam. Selamat malam, Bung Rory. Apa kabar, Bung Firyan? Baik, Pak. Baik, saya akan ke Mas Firyan terlebih dahulu. Mas Firyan, sebenarnya duduk perkaranya seperti apa sih? Ada video hoax ini di mana digambarkan di situ ada massa yang mendatangi kantor KPUD setempat, kemudian menunjuk-nunjuk surat suara dan seolah-olah surat suara ini telah dicoblos di bagian 01. Duduk perkaranya seperti apa, Mas, sebenarnya? Duduk perkaranya kalau dari rekaman video itu dan yang berkembang di media sosial, memang ada pihak yang ingin menyebarkan hoax. Jadi sudah jelas niatnya itu niat jahat. Itu kan video pilkada, tapi kemudian dibuat seolah-olah sudah berlangsung. Dengan demikian itu masuk dalam kategori hoax pemilu seperti 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos itu. Surat suaranya aja belum masih di kabupaten kota. Baik, Mas Firyan, kalau menurut Anda kenapa video yang lama di tahun 2018 kemudian diangkat lagi dan dipaksakan untuk dikawinkan dengan konteks Pilpres saat ini? Menarik dan menarik dalam artian mengapa yang bersangkutan melakukan itu. Dan hal-hal seperti ini tentunya domain dari aparat kepolisian. Kita berharap aparat kepolisian bisa mendalami dan menindak tegas pelakunya. Tapi poinnya bagi KPU adalah KPU akan semakin menggencarkan sosialisasi terkait dengan informasi pemungutan suara. Contoh yang sederhana adalah surat suara yang nantinya dinyatakan sah itu surat suara yang di TPS pada saat rapat pemungutan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Jadi misalnya ada tudingan surat suara ada yang sudah dicoblos, misalnya nih sekarang ya, kan surat suara itu bisa dipastikan belum ada tanda tangan Ketua KPPS-nya. Kalaupun peristiwa kemarin mau kita angkat, surat suaranya mungkin sudah dicoblos, tapi kan belum tanda tangan Ketua KPPS. Ketua KPPS menandatangani setiap surat suara yang diserahkan kepada pemilih itu nanti tanggal 17 April 2019 dalam rapat pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka. Jadi dengan sendirinya akan terkonfirmasi. Jadi kekhawatiran publik bahwa ada surat suara yang sudah tercoblos duluan, itu bisa kami pastikan itu tidak terjadi. Kalaupun ada dugaan seperti itu secara teknis akan teruji di lapangan. Mas Fir, ini artinya untuk membuktikan bahwa kalau misalnya nanti ada hoax soal surat suara dan apabila surat suara tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, ini artinya surat suara tersebut tidak sah begitu ya? Oh iya, tidak sah. Jadi penting bagi kami sampaikan kepada publik, mekanisme rapat pemungutan suara di TPS nanti pertama dilakukan secara terbuka. Kedua, ada saksi dari setiap peserta pemilu. Ketiga, ada pengawas pemilu, pengawas TPS. Keempat, masyarakat bisa menyaksikan. Kelima, setiap pemilih yang nantinya menerima surat suara itu bisa disaksikan oleh berbagai kelompok tadi. Itu wajib ditandatangani oleh Ketua KPPS. Dan surat suara itulah yang dibawa pemilih ke dalam bilik dan dikembalikan kembali. Nah, itu kan semuanya proses terbuka. Jadi tidak mungkin ada surat suara yang sudah tercoblos, kemudian bagaimana cara memasukkannya. Yang memasukkan suara ke dalam kotak suara itu kan para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya berdasarkan kehadiran mereka di TPS. Nanti kotak suara yang sudah tertutup dan diberikan surat suara oleh pemilih dibuka juga di hadapan saksi, pengawas TPS, masyarakat juga bisa menyaksikan bersama-sama. Jadi semuanya transparan, tidak ada yang tertutup. Baik, saya akan beralih ke Mbak Irma. Mbak Irma, ini terkait dengan video yang muncul beberapa hari belakangan ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Kenapa video yang lama diupload baru seolah-olah baru terjadi beberapa jam yang lalu begitu di Medan? Saya kira ini kan ada situasi kekalapan ya, kalap karena banjirnya dukungan-dukungan yang ke 01 ini begitu masif, baik dari daerah maupun di ibu kota juga sudah mulai banyak sekali swing voter yang sudah mulai menentukan pilihan gitu ya. Nah, ini kemudian terakumulasi menjadi satu ketakutan seperti Kalau misalnya kalap ketakutan berarti dari dulu-dulu dong ketakutan, karena hoax ini bukan yang pertama loh Mbak. Iya, ini kan terstruktur dan sistematis.
terstruktur dan sistematis dilakukan untuk mendelegitimasi KPU. Jadi ketika nanti kalah, ada yang pihak yang kalah, maka dia akan bilang bahwa sudah dari awal ini kami mencurigai A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Jadi penggiringan opini publiknya juga sudah terstruktur dan sistematis. Kenapa opini publik harus digiring menurut Anda? Dan dengan mengatakan bahwa seolah-olah KPU curang. Dengan itulah kemudian mereka bisa mengklaim. Ya, dengan menggiring opini publik, kemudian ada publik yang memang tidak paham, kemudian ikut terprovokasi, maka itulah yang akan digunakan. Ini kan sudah kelihatan sekali. Ini artinya apapun hasil pemilu, kalau misalnya kubu yang di belakang orang yang menciptakan hoax ini kalah misalnya, Betul. dia bisa dengan mudah mengatakan ya orang KPU-nya curang, pemilunya curang. Betul. Begitu. Salah satu contoh begini, di Undang-Undang 24 tahun 2013 jelaskan bahwa tenaga kerja asing itu berhak memiliki EKTP dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kemudian itu digoreng kan seolah-olah bahwa ini ada banyak sekali nih tenaga kerja asing yang punya EKTP. Nanti bisa mencoblos dan lain sebagainya, dicurigai begini. Kan ini sudah satu hal yang menurut saya secara sistematis memang terus digulirkan. Dari satu hoax ke hoax lain terus digulirkan. Sehingga penggiringan opini publiknya kepada masyarakat itu menjadi terbentuk. Baik. Masyarakat yang tidak paham tentu akan mengatakan bahwa oh iya ya seperti itu. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Dan KPU harus tegas menyatakan bahwa kami independen dan kami bisa dikontrol, bisa diaudit, dan kami ini di dalam pengawasan Bawaslu dan masyarakat seluruhnya. Di TPS pun gitu ya, di TPS pun kan kita punya saksi. Seluruh partai politik punya saksi, nggak bisa juga semena-mena. Saya sekarang akan ke Semarang, ada Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat, apa bahayanya apabila opini publik kemudian tergiring bahwa KPU curang dan pemilu kali ini penuh kecurangan? Sangat berisiko ya kalau menyerang kepada penyelenggara pemilu, baiklah KPU terutama ya maupun Bawaslu serta jajaran dari pusat ke bawah. Kenapa? Karena pekerjaan KPU adalah pekerjaan yang sangat menentukan terhadap proses-proses penyelenggaraan pemilu dan juga menentukan terhadap hasil-hasil pemilu. Nah, karena inti dari pemilu adalah proses dan hasil, sementara proses dan hasil tadi itu sangat ditentukan oleh penyelenggara pemilu dan terutama KPU sebagai administrator utama pemilu. Nah, kalau menembaknya sebutlah begitu atau menjadikan KPU sebagai objek, itu sama saja menusuk pada jantung pengambilan keputusan terhadap seluruh ya administrasi pemilu dari bahkan tahapan pertama ke tahapan yang paling akhir. Saya kira itu pertaruhannya adalah soal demokrasi bangsa dan negara. Ya. Kalau misalnya kemudian nanti ini yang tidak kita harapkan, tapi bisa saja terjadi. Terwujud opini publik bahwa ini curang, kemudian masif di mana-mana. Apa yang terjadi dengan hasil pemilu kita? Itu dia yang saya khawatirkan adalah kalau serangan terus-terusan begini akan mengurangi gitu ya, atau sekurang-kurangnya akan mengganggu daya tahan KPU. Nah, saya sarankan kepada KPU agar meningkatkan baik frekuensi maupun intensi untuk misalnya selalu respon terhadap persoalan-persoalan ini. Saya memuji KPU yang selama ini sudah banyak lakukan, terutama pada beberapa kasus seperti kotak itu ya, yang kontainer itu, lalu kotak suara, lalu yang terakhir di Sukabumi kalau tidak saya salah itu ya, dan kemudian lain-lain. Dan saya kira Bung Rory, ini juga akan terus menerus ya selama pemilu ini sebelum ditetapkan bahkan nanti akhir penetapan. Nah, saya kira ini juga merecycling gitu ya terhadap pemilu gitu.
Jadi ini daur ulang dari selalu proses, dan sebentar lagi atau apa nanti ada form C1 misalnya yang Baik. dimanipulasi, Akan ada yang hoax termanipulasi baru lalu diviralkan dengan saya kira format akan baru terjadi. begitu. Saya coba akan Pasti. ke Mas Ferry Saya sekarang. perkirakan Mas Ferry, akan. kalau misalnya mau Ya. ditahan terlebih dahulu Pak Nur, saya akan ke Mas Ferry. Kalau misalnya tadi dikatakan, oh ada upaya memelemah KPU, mendelegitimasi KPU, siapa yang berkepentingan mendelegitimasi KPU? Ya, jadi sebenarnya yang didelegitimasi itu sebenarnya bukan KPU. Ini kan satu istilahnya perantara saja, bisa dibilang target antara. Karena sesungguhnya kalau yang mau disasarkan soal delegitimasi terhadap hasil pemilu. Kalau kita mau bilang misalnya hasil pemilunya ini tidak bisa digunakan, curang, salah satunya adalah yang paling gampang dan selama ini dalam praktek penyelenggaraan pemilu dan pilkada, ya penyelenggara pemilunya yang kemudian menjadi sasaran. Jadi kalau kita bicara misalnya di konteks di Mahkamah Konstitusi ya, ada namanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu hampir di seluruh kasus, baik pilkada maupun pemilu, pasti ada aja itu pasti dianggap melibatkan penyelenggara pemilu. Kalau sudah penyelenggaranya pemilunya terlibat di dalam proses itu, maka sudah masuk kategori, oh ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi kalau tujuannya adalah membuat opini publik seolah-olah pemilu curang, ada kecurangan terstruktur, masif, dan juga sistematis, nanti endpoint-nya akan seperti apa, Mas? Yang pasti kalau ini kan soal kita bertaruh saja kan di awal. Siapa yang kemudian akan menang, siapa yang akan kalah begitu. Kita tidak bisa mengatakan yang A akan menang, yang B akan kalah, tidak bisa begitu. Tapi yang pasti ini akan bisa menjadi salah satu senjata ketika misalnya ada salah satu pihak yang kebetulan kalah di proses ini. Kalau kebetulan menang sih mungkin saja ini tidak akan menjadi persoalan yang panjang. Tapi begitu kalah, maka bangunan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif akan dibangun. Pertama misalnya mulai dari DPT misalnya. misalnya. Menganulir hasil pemilu. Oh tidak. Jadi begini nanti, kalaupun misalnya setelah proses pemilu selesai ditetapkan siapa pemenangnya, maka ada proses di Mahkamah Konstitusi yang nanti akan berujung begitu. Nah tinggal kemudian dibuktikan saja apakah memang di dalam proses penyelenggaraan itu terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur atau masif begitu. Kalau tidak kan tidak begitu. Jadi menurut saya tidak sesederhana itu. Sejak awal membangun desain bahwa pemilunya ini sudah curang sejak awal dan kemudian mengatakan kita menolak hasil pemilu, tidak bisa begitu. Ada Mahkamah Konstitusi nantinya. Nanti saya juga akan tanyakan siapa yang paling berkepentingan dan apakah ini merupakan wujud keputusasaan dari suatu pihak sehingga membuat hoax-hoax terkait dengan kecurangan pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya sekarang akan kembali ke Mas Firian. Mas Firian, memangnya saat ini surat suara itu posisinya di mana? Surat suara sekarang sebagian besar sudah di KPU Kabupaten Kota, sebagian lagi masih dalam proses pencetakan di pabrik. Sehingga belum ada surat suara yang keluar dari kantor KPU Kabupaten Kota. Kalau yang di Medan sudah ada di kantor KPU Kota Medan atau masih di percetakan, Mas? Ya masih sudah ada di kantor KPU Medan, tapi kan sedang kegiatan sortir dan dilipat. Apa tanggapan Mas Firian terkait dengan KPU Kota yang kemudian langsung melaporkan ini ke kepolisian setempat? Oh memang itu juga atas persetujuan kami. Hal-hal menyangkut teknis penyelenggaraan pemilu di hari H, seperti surat suara yang sudah dicoblos dan sejenisnya, ini hal yang sensitif dan prinsip bagi kami. Sehingga hal-hal seperti ini kami tidak akan toleran. Kami langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk kemudian ditindak. Kan bisa ada dua, kalau kita ingin asumsi bahwa apakah ini hoax atau tidak, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Untuk itu kita serahkan kepada aparat kepolisian. Jadi kalau ada masyarakat yang mencurigai ini ternyata jangan-jangan benar nih misalnya, biarlah aparat kepolisian yang membuktikannya, kan mereka bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, coba kita pendengarkan terlebih dahulu tanggapan dari pihak kepolisian atas pelaporan kasus ini. KPU sudah membuat laporan kepada Polda Sumatera Utara dan saya jamin, saya yakinkan bahwa siapapun yang melakukan upaya untuk mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya proses tahapan pemilu yang ada. Jadi kerja polisi itu sudah dimulai preemptif, jangan sampai nanti naik menjadi potensi gangguan. Kemudian kalau ini tidak ditangani akan naik menjadi gangguan nyata. Jadi kita kerja dari mulai faktor-faktor yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Jadi apalagi yang sudah dilaporkan, kita pasti akan proses
Dan kita ingatkan kepada seluruh warga masyarakat, jangan pernah terpengaruh dengan isu apapun yang dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atas tahapan pemilu yang dilakukan. Saya akan ke Pak Nur sekarang, mantan anggota DKPP dan mantan Ketua Bawaslu. Pak Nur, kalau Anda melihat polanya, ini saat ini Medan, Sumatera Utara. Dulu pernah ada tudingan waktu pilkada, KPU IT-nya dihack begitu, di Jawa Barat. Anda melihat polanya apakah ini memang menyasar dari ranah KPUD provinsi terlebih dahulu atau kota, kemudian nanti menyasar ke seluruh Indonesia sehingga tercipta opini publik bahwa wah tidak hanya KPU pusat tapi ternyata KPU daerah juga melakukan kecurangan. Makin mendekati hari H pemilu, makin pula akan tergambar nanti ya hal-hal yang selalu juga terjadi dari pemilu ke pemilu maupun rangkaian pilkada kita pada masa-masa lalu. Apalagi sekarang kan dengan begitu mudah orang memanipulasi dengan sistem montase dan seterusnya melalui konten, yang konten itu tidak seperti yang bisa kita lakukan hari ini dalam pemilu 2014 misalnya, atau pemilu kada di sebelum tahun 2012. Nah kalau sekarang kan sangat secara audiens, secara sasaran itu sangat gampang ya. Misalnya sebentar lagi ada pakai surat contoh form C1 misalnya, yang kemudian dibikin angka-angka yang urak-urak begitu, lalu bisa jadi viral. Jadi ini pertanyaan Rory adalah sangat tergantung pada ya berbanding lurus dengan mendekati tahapan-tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu yang paling sensi dan paling jantung dari pemilu adalah soal formulir ya, termasuk formulir C1. Itu nanti pasti akan juga beredar bahwa di TPS X, TPS Y ya, yang bisa dipakai nanti misalnya dari pemilu kada, dari pemilu dan seterusnya, dan itu biasanya akan juga diviralkan dan begitu gampang gitu. Karena inti dari pemilu sesungguhnya adalah formulir C1 dan rangkaian pemilu-pemilu itu jelas sekali gitu. Di pemilu tahun masyarakat, Pak Nur, 2000 formulir C1 ini adalah formulir rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS. Ya. Betul. Itu kan formulir yang menjadi inti. Jadi saya sering katakan bahwa pemilu itu kan angka. Angka itu kan ada di dalam rangkaian formulir tadi ya. Yang saya kira itu akan nilai sensasionalnya itu akan jauh lebih tinggi. Tapi saya katakan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Mohon ditahan di situ lebih dahulu. Mohon maaf, saya sekarang ke Mbak Irma. Mbak, saya ingin Anda mengomentari tadi ada grafik terkait dengan pernyataan Pak Amin Rais bahwa saya sudah menduga, boleh kita tampilkan lagi grafik tadi teman-teman, pernyataan dari Amin Rais. Saya sudah menduga bahwa ada kecurangan yang luar biasa sejak 6 bulan yang lalu. Tanggapan Anda, Mbak? Ya, menurut saya beliau ini kan sudah tua ya, sudah sepuh. Jadi mungkin kan... Bukan artinya tua tidak bisa berpendapat dong, Mbak. Oh, bukan begitu. Maksud saya begini. Dengan mengatakan ada gejala-gejala kecurangan yang luar biasa, beliau harus bisa buktiin loh gejalanya apa, ya kan? Nah, beberapa yang beliau sebutkan terkait dengan EKTP tercecer, itu kan sudah dibuktikan bahwa betul ada keteledoran dari Dukcapil karena itu tercecer. Tapi kan KTP itu invalid, nggak bisa digunakan, dan itu sudah disampaikan kepada publik, dipertanggungjawabkan oleh pemerintah oleh pihak terkait. Nah, kemudian terkait disampaikan juga ada 7 kontainer dan lain sebagainya, semuanya sudah diklarifikasi. Bahkan sudah ada tersangkanya 5 orang. Iya, sudah ada tersangkanya. Nah, terus gejala-gejala yang dikatakan sangat luar biasa itu apa? Ini kan berbahaya statement beliau. Ya, beliau sudah sepuh, maksud saya begini. Tolonglah jadi negarawan yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi kita, berikan pelajaran pendidikan politik bagi masyarakat dengan bijak, dengan baik. Tentu kami berharap itu dari beliau sebagai tokoh negara gitu ya. Apakah adanya hoax-hoax ini, Mbak Irma, adalah wujud dari keputusasaan menurut Anda? Saya kira iya. Saya berpendapat bahwa sudah semakin hari menuju 17 April dengan begitu banyaknya swing voter yang mulai menentukan sikap, kemudian banyak juga dukungan-dukungan yang mulai secara luar biasa diberikan kepada 01. Ini kan menimbulkan kegelisahan, menimbulkan keputusasaan.
sehingga apa yang akan dilakukan terkait keputusan itu, ya satu-satunya cara ya mendelegitimasi KPU, ya seolah-olah bahwa sudah terjadi kecurangan yang begitu luar biasa masif sehingga nanti tinggal bilang kalau kalah tinggal bilang ya gimana kita nggak kalah, wong kita dari awal udah dicurangi kan begitu. Oke, kalau misalnya ada kasus seperti itu nanti mungkinkah kita punya 2 presiden di hari pencoblosan seperti tahun 2014 yang lalu, mungkinkah kita punya seperti itu terjadi kembali? Hukum, ya? Kita akan bahas lagi saat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Ferry, apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Amin Rais bahwa memang ada tanda-tanda kecurangan luar biasa pada pemilu kita 6 bulan terakhir ini? Saya orang yang percaya pada penegakan hukum ya. Jadi kalau memang selama ini ada kecurangan yang memang benar-benar sangat masif begitu ya, kan luar biasa itu kan ada indikatornya, sangat masif, terstruktur dan sistematis. Jadi melibatkan seluruh struktur penyelenggara begitu, dan itu dalam jumlah yang begitu besar. Kalau itu yang kemudian dimaksud, saya pikir tidak, karena beberapa misalnya indikator-indikator misalnya apakah kemudian sejak awal didesain terkait dengan daftar pemilih misalnya, bahkan saya pikir KPU sampai 4 kali melakukan perubahan itu dilakukan untuk menjamin hak pilih. Kalau konteksnya hak pilih. Yeah. Terus misalnya terkait dengan KTP yang tercecer dan sebagainya, itu kan sudah diproses hukum juga di beberapa kasus dan memang ada fakta bahwa penggandaan iktp misalnya di kasus Pramuka, ada beberapa yang tercecer di beberapa tempat, itu kan sudah diklarifikasi dan proses penegakan hukum berjalan. Dan ternyata itu juga kasusnya tidak semasif itu begitu. Atau misalnya pelanggaran yang lain, saya pikir artinya tidak. Sebenarnya kasus kecil-kecil, tapi kemudian dipotret seolah-olah ini kasus besar dan terjadi secara masif. Iya, itu yang kemudian kalau orang yang mengatakan bahwa ini ada pelanggaran yang sangat masif begitu, ya mungkin dia akan framingnya begitu. Ada pelanggaran di beberapa tempat, beberapa kasus begitu, kemudian mengatakan bahwa ini adalah bentuk kecurangan. Tapi pertanyaannya adalah, kalaupun itu ada pelanggaran, pertanyaannya adalah siapa yang kemudian melakukan pelanggaran itu, kan itu. Saya pikir catatan-catatan soal ini kita bisa buka laporan Bawaslu, saya pikir juga cukup banyak. Jadi semua pihak juga pernah terlibat di beberapa kasus itu begitu. Bisa jadi 01, bisa jadi 02. Laporan terkait dengan 2 kandidat ini kan juga muncul begitu. Jadi saya pikir kalau kemudian yang di framing adalah ini terjadi pelanggaran yang sangat sistematis, terstruktur dan masif, sampai detik ini belum terlihat pada posisi itu. Saya akan ke Mas Firian. Mas Firian, ini serangan hoax kepada KPU bukan yang pertama, ini yang kesekian kalinya begitu. Apa yang telah dan akan dilakukan KPU? Jangan-jangan yang heboh medianya aja nih, KPU-nya nggak heboh, Mas? Ya, pertama KPU menjadikan berbagai masukan, mulai dari kritik, saran, sampai hoax kita ambil hikmahnya. Maka KPU perlu kerja terbaik dan kami pada posisi itu. Yang kedua, KPU akan mengefektifkan sosialisasi teknis pemungutan suara karena arah dari hoax ini kepada delegitimasi pemilu muaranya nanti di pemungutan suara. Kalau publik semuanya sudah mengetahui dengan baik tata cara teknis pemungutan suara, tentunya hal seperti itu akan ditertawakan oleh masyarakat. Sebenarnya hal ini tidak ada yang baru. Pertama, pemungutan suara berlangsung sejak dulu sampai sekarang waktunya sama, mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13, menggunakan tempat pemungutan suara yang dibikin dengan partisipasi masyarakat di akar rumput. Nanti hasilnya dari TPS tersebut akan direkap di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu. Maknanya adalah Indonesia belum menerapkan pemilu elektronik, sehingga berbagai tudingan atau pandangan atau kekhawatiran dari berbagai pihak, mungkin ada yang khawatir jangan-jangan IT KPU dimanipulasi, bahkan pernah ada hoax yang mengendalikan IT KPU dialah yang akan memenangkan pemilu. Itu sepenuhnya tidak benar, karena pemilu Indonesia bisa dilihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan teknis yang sedang kami siapkan sekarang. Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasilnya itu dilakukan secara manual dalam rapat pleno terbuka. Pada setiap jenjang dilakukan secara terbuka, dihadiri saksi pengawas pemilu.
Mas Firian, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau misalnya penyebaran hoax ini sudah menggunakan metode yang advance, begitu dengan sosial media, ada orang yang memang bertugas untuk menyebarkannya, mengkapitalisasinya. Sementara cara-cara KPU masih sosialisasi, masih memberikan penjelasan ke publik, bukan menandinginya dengan sesuatu advance teknologi juga. Saya khawatirnya nanti akan kalah nih dengan penyebaran hoax antara apa yang dilakukan KPU dengan apa yang dilakukan para penyebar hoax ini, Mas. Loh, kan saya baru bicara mengefektifkan sosialisasi. Mengenai caranya menggunakan metode apa kan belum. Kemudian ketiga, nanti akan berbagai macam metode yang kita gunakan. Yang ketiga, tentunya pada akhirnya penegakan hukum. Artinya tidak mungkin KPU membiarkan kalau ada orang yang memang niatnya jahat, ingin merusak, ingin mengganggu hasil pemilu, tentu kami pasti akan laporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi berbagai hoax itu tentunya juga kami sikapi. Kami juga bekerja sama dengan Kominfo, dengan teman-teman Bawaslu mendapatkan update terkait dengan hoax pemilu yang ada di Indonesia secara berkala. Baik, Firian Aziz, anggota KPU Republik Indonesia, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di Prime Talk. Kembali menyapa Pak Nur Hidayat yang bergabung bersama kami dari Semarang. Pak Nur Hidayat, selain kemudian KPU melaporkan ini kepada polisi, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan maraknya hoax akhir-akhir ini? Ya, sebenarnya luasan persoalan yang kita bahas topik ini adalah lebih ke Bawaslu sebenarnya, ya, karena Bawaslu itu punya banyak instrumen, ya, antara lain pengawasan aktif, ya, pengawasan dengan konteks penegakan hukum, ya, penyelesaian sengketa dan seterusnya. Dan Bawaslu sekarang kan lebih besar daripada Bawaslu yang lampau, tidak saja secara fungsional punya kewenangan yang lebih luas, dengan volume yang juga lebih luas kewenangan itu. Saat bersamaan juga struktur Bawaslu itu dari hulu sampai ke hilir, yang katakanlah menurut saya di mana ada KPU di situ ada Bawaslu, dan sebenarnya ini kesempatan yang baik, ya, apalagi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, bahwa tekanannya adalah Bawaslu melakukan fungsi pencegahan. Nah, pencegahan itu apakah sesungguhnya ini artinya Bawaslu kurang aktif, kurang melakukan apa yang seperti Anda harapkan, Pak? Anda sebagai mantan Ketua Bawaslu, bagaimana Anda menilai Bawaslu saat ini? Begini, persoalan masyarakat dan dalam dinamika pemilu kita itu lebih besar sekarang ini, ya. Karena itu kapasitas yang diperlukan harus jauh lebih besar daripada sekedar peristiwanya tadi. Maka fungsi peningkatan kapasitas, baik terutama di ranah bawah, karena semakin ke bawah harus semakin tinggi frekuensi untuk peningkatan kapasitas. Dan pemilu saya perkirakan, ya, dengan segala kompleksitasnya ada di pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dari TPS, PPK, hingga ke KPU Kabupaten Kota. Di situ adalah yang paling rawan saya kira, dan memang harus, ya, kapasitas itu terwujud di lapangan, yang tidak saja akhirnya memperlihatkan bahwa KPU saja yang tampak, ya, di ranah yang seperti yang kita bahas ini, tetapi di situ ada kehadiran Bawaslu yang secara fungsional maupun struktural itu betul-betul tampak di proses itu. Dan saya berharap bahwa ini bisa dibenahi sehingga bisa, ya, jadi gini, peningkatan kapasitas itu haruslah, ya, lebih tinggi daripada persoalan yang ada di masyarakat. Baik, memang itu berat, tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah melakukannya. Mas Ferry, kalau Anda melihat peran dari Bawaslu, apakah sudah sebesar yang diharapkan? Tadi dikatakan oleh Pak Nur bahwa kompleksitas tantangan dari pemilu saat ini jauh lebih besar ketika beliau dulu menjabat sebagai Ketua Bawaslu. Ya, sebenarnya ujian buat Bawaslu ini belum selesai. Kita akan lihat apakah Bawaslu ini sudah cukup sukses dengan kewenangan yang besar dan struktur yang sampai ke tingkat TPS. Kita lihat nih tanggal 17 April. Tapi dengan banyaknya hoax yang juga mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu, sudahkah Bawaslu berbuat cukup? Sebenarnya soal isu hoax, ya, yang pertama soal kecepatan sebenarnya. Sejauh mana Bawaslu cepat dia merespon setiap informasi yang muncul. Dan yang kedua terkait dengan penegakan hukum.
memang kan instrumen yang kemudian dimiliki oleh Bawaslu tidak sampai ke wilayah itu. Kalau kita mau mengukur bahwa banyak sekali laporan pelanggaran terkait dengan hoax, terus kemudian bagaimana peran Bawaslu, ya memang tidak cukup signifikan terkait dengan hoax. Karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus menggandeng aparat kepolisian. Dalam Gakumdu kan? Dalam Gakumdu dan juga menelusuri setiap informasi yang muncul. Misalnya di beberapa kasus hoax yang besar saya pikir cukup lumayan ya. 7 kontainer di awal tahun saya pikir koordinasi Bawaslu dengan KPU dan dia datang ke lokasi menurut saya juga sudah lumayan begitu. Tapi yang pasti begini, yang selain soal isu hoax ini, yang menurut saya juga menjadi peran penting Bawaslu dilihat adalah tanggal 17 April dengan struktur mereka sampai ke tingkat TPS, sejauh mana Bawaslu bisa mengantisipasi setiap pelanggaran dan memastikan hasil pemilunya tidak berubah. Baik. Nah itu yang paling krusial peran Bawaslu. Oke, dengan serangan hoax kepada KPU yang begitu masif ini, bagaimanakah tanggapan dari teman-teman tim TKN? Seberapa dirugikannya, walaupun tidak langsung terkait dengan maraknya hoax yang menyerang penyelenggara pemilu? Kami akan membahasnya, Mbak, sesaat lagi tetap bersama. Dari banyaknya hoax yang menyerang penyelenggara pemilu, seberapa jauh sih TKN dirugikan, Mbak? Tentu kita dirugikan sangat besar ya dengan adanya hoax-hoax yang beredar selama ini. Karena apa? Sebenarnya kalau hoax-hoax yang ditujukan kepada KPU itu banyak orang mengatakan bahwa itu memang proses untuk mendelegitimasi KPU. Justru sebenarnya itu yang akan didelegitimasi justru kalaupun kita menang, kita yang akan didelegitimasi. Kenapa bisa kemudian Anda yang didelegitimasi, teman-teman? Jelas, karena kan siapapun yang menang nanti, misalnya kita menang nih, 01 menang. Nah, pasti akan ada serangan dengan mengatakan bahwa kemenangan itu tidak sah karena sudah tersistematis kecurangan-kecurangan sejak awal. Nah, penggiringan opini publik inilah yang terus-menerus digulirkan. Jadi istilahnya begini, ini ada grand design yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, ada plan A, ada plan B, ada plan C menurut saya. Nah, ini semua dimainkan. Ini semua dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, untuk itulah maka saya menyarankan dan saya menghimbau kepada semua pihak, ayo kita kawal KPU dengan tabayun. Ya, termasuk Pak Amin Rais. Ya, ayo kawal KPU dengan tabayun. Ayo kawal KPU dengan penegakan hukum karena kita punya hukum ya, punya bukan hukum. mengawalnya dengan menyebarkan bukan hoax, dengan ya, menyebarkan hukum justru menyebarkan hoax dengan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Saya sekarang terakhir ke Pak Nur. Pak Nur, apa yang kemudian harus publik lakukan untuk turut serta bagaimana kita mendukung KPU tetap independen dan juga tetap menyelesaikan tugasnya sampai dengan nanti penetapan presiden dan wakil presiden yang baru? Ya, satu, KPU harus menutup segala kemungkinan yang menjadi kelemahannya, gitu ya. Apa yang kita bicarakan malam ini adalah itu non KPU, jadi bukan berasal dari tubuh KPU. Karena KPU sejauh ini saya lihat belum melakukan apapun ya soal kesalahan. Ada kelemahan ya, tetapi semua kan bersumber tidak dari KPU. Nah, karena itu sekali saja ada satu yang menjadi sumber itu akan digulirkan. Yang kedua, sebenarnya hoax itu tidak saja paslon nomor 1, tetapi sesungguhnya juga nomor 2. Dan jauh di atas itu adalah yang rugi adalah pemilih kita. Karena di situ ada pembiasan tertentu yang disinformasi maksud saya. Dan saya kira itu cukup merisaukan. Saya ingin katakan Bung Rodi bahwa problem ini sebenarnya saya bukan berarti ini menganggap ini tidak penting ya, atau bukan ini suatu peristiwa yang serius, tetapi sesungguhnya ini adalah problem yang saya kira belum terlalu mendalam gitu ya, karena belum menusuk ke jantung persoalan mengenai pemilu, ialah pada hari H pemilu. Saya rasa di situ, Bung Rory. Baik, Pak Nur, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kalau tadi Pak Nur mengkhawatirkan formulir C1, Mas, nanti yang akan dimainkan begitu. Saat ini surat suara nantinya adalah formulir C1 yang dimainkan. Anda juga memiliki kekhawatiran yang sama? Ya, jadi ini justru jantung dari proses pemilu itu di hasil pemilu. Karena 2014 juga ada hoax soal formulir C1. Ya, jadi banyak hal ya. Salah satu yang krusial pada hari H itu, form C1. Dan soal informasi akan penggunaan IT yang kemudian nanti akan digunakan untuk merubah hasil pemilu dan sebagainya. Ini hoax yang memang harus diantisipasi betul. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting hari ini
KPU mesti segera sosialisasikan. Bagaimana teknis pemilihan, bagaimana potensi rekapitulasi itu akan berjalan. Dan hoax yang demikian, saya pikir bisa diantisipasi kalau KPU sosialisasinya dengan secara masif, publik juga ikut mengawasi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu mesti libatkan publik secara masif untuk kemudian mengawal form C1 supaya itu tidak digunakan untuk manipulasi dan kecurangan. Dan yang pasti, itu sangat sulit kemudian akan dilakukan pastinya. Oke, artinya sosialisasi terus-menerus dan juga publik dilibatkan untuk sama-sama mengawasi jalannya pemilu dan juga rekapitulasi suara. Terima kasih teman-teman atas waktunya bergabung bersama kami di Perantok. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa perbincangan kami malam hari ini.